Ada sesuatu yang menarik yang mungkin belum banyak disadari publik di saat banyak orang masih fokus membahas siapa pemain keturunan berikutnya yang akan dinaturalisasi. Ternyata proses naturalisasi Luke Pikri dan Mitchell Baker justru bergerak sangat cepat dan bahkan segera memasuki tahapan rapat paripurna DPR RI untuk disahkan. Dilanjutkan dengan Kepres hingga pengambilan sumpah WNI. Kalau kita melihat kebutuhan timnas saat ini, lalu menghubungkan dengan profil Luke Pickeri dan Mitchell Baker, ada satu kesimpulan yang cukup jelas. Dua pemain ini bukan dipersiapkan untuk sekedar menambah jumlah pemain naturalisasi. Mereka sedang dipersiapkan untuk membantu Indonesia mengejar satu target yang selama ini membuat supporter penasaran, yaitu juara Piala AFF 2026. Lantas pertanyaannya, apakah mereka mampu mengangkat level permainan timnas Indonesia? Nah, itu dia. Yuk kita bahas sampai tuntas. Sebelum kita lanjut, kembali aku ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada kalian semua yang udah support, yang udah yang udah membantu ngasih like, subscribe juga, komen dan sebagainya. Kan semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat, dimurahkan rezekinya dan dimudahkan segala urusannya. Amin, amin ya robbal alamin. Oke teman-teman, tanpa basa-basi lagi langsung aja kita bahas. Timnas Indonesia di era John Hetman menunjukkan perkembangan yang cukup pesat. Permainan semakin terorganisir, pressing lebih agresif, dan transisi menyerang jauh lebih cepat. Dalam beberapa pertandingan terakhir, kita mulai melihat bagaimana Indonesia tidak lagi hanya mengandalkan organisasi pertahanan. Hetman ingin timnya bisa menciptakan peluang lebih banyak, menekan lawan lebih tinggi dan memiliki variasi serangan yang lebih berbahaya. Masalahnya, untuk memainkan sepak bola seperti itu, Indonesia membutuhkan stok pemain depan yang lebih lengkap, teman-teman. Bukan hanya pemain cepat, bukan hanya pemain yang bisa menggiring bola, tetapi pemain yang benar-benar bisa menjadi pembeda di area sepertiga akhir lapangan. Dan disinilah Luke Pikri menjadi atau mulai menjadi sangat menarik. Nah, kalau melihat karakter permainannya, Luke Pikri adalah tipe penyerang sayap modern, teman-teman. Dia aktif bergerak, rajin membuka ruang, mampu menyerang area kosong di belakang garis pertahanan lawan. Dan yang paling penting, dia punya insting mencetak gol yang cukup baik. Karakter seperti ini sangat cocok dengan filosofi John Hetman. Karena ketika Indonesia memainkan pressing tinggi, lini serang harus menjadi pemain pertama yang memulai tekanan. Luke punya mobilitas yang mendukung kebutuhan tersebut. Selain itu, Indonesia selama beberapa tahun terakhir ya kan, sering mengalami masalah ketika menghadapi lawan yang bertahan sangat rapat. Bola mengalir dengan baik sampai area depan, tapi penyelesaian akhirnya kurang tajam. Nah, disinilah Luke berpotensi memberi solusi, teman-teman. Karena dia memiliki naluri mencetak gol yang seringkali tidak dimiliki banyak penyerang sayap muda sepertinya. Bukan hanya itu, akselerasinya bisa menciptakan peluang bagi rekan-rekannya. Dalam sepak bola modern, kemampuan seperti ini sangat berharga. Bersama klubnya Macatur FC, ia tampil sebanyak 24 kali di E-League dengan 4 gol dan 1 assist kalau aku nggak salah. Ini pemain reguler loh teman-teman, jadi jangan ragukanlah kualitasnya. Sekarang kita beralih ke Mitchell Baker, striker keturunan Indonesia yang saat ini sudah disetujui proses naturalisasinya oleh DPR RI, dikenal sebagai penyerang bertubuh jangkung dengan tinggi 196 cm. Wah, tinggi kali anak ini ya kan. Ia merupakan pemain yang masuk radar ataupun udah dikontrak kalau nggak salah sama Colorado Rapids melalui MLS Super Draft 2006. Kalau melihat profilnya, Baker bukan tipe striker yang hanya menunggu bola. Yang membuatnya spesial adalah kombinasi antara postur dan mobilitas yang cukup baik. Pemain seperti ini sangat jarang dimiliki Indonesia loh. Selama bertahun-tahun,
timnas lebih sering mengandalkan striker yang cepat dan lincah. Namun ketika menghadapi pertahanan yang rapat, seringkali tidak ada pemain yang benar-benar dominan dalam duel udara. Mitchell Baker bisa menjadi solusi, teman-teman. Bayangkan ketika main di turnamen terdekat ini pada Juli mendatang, ya kan? Ketika Yakub Sayuri, Sandy Walsh atau Asnawi melakukan crossing ke kotak penalti ataupun bahkan Pratama Arhan dengan throw in panjangnya itu, ada target man setinggi hampir 2 meter yang siap menyambut bola dari mereka. Ancaman seperti ini akan membuat lawan berpikir dua kali untuk bermain terlalu dalam. Yang lebih menarik lagi, kehadiran Baker tidak hanya soal mencetak gol, teman-teman. Dia bisa membuka ruang bagi pemain lain. Ketika dua bek lawan fokus menjaganya, otomatis ruang bagi pemain seperti Marcelino, Rafael Strike kalau misalnya dipanggil nanti, Ramadan Sananta ataupun Mauro Silistra akan semakin terbuka ruangnya. Ini yang sering tidak terlihat dalam statistik. Kadang striker terbaik bukan yang mencetak 2 atau 3 gol, tetapi yang membuat rekan-rekannya bisa mencetak gol. Dan Baker punya potensi besar untuk menjalankan peran tersebut, teman-teman. Kalau Luke menawarkan kreativitas dan variasi serangan, Mitchell memberikan sesuatu yang berbeda, yaitu ketajaman di depan gawang lawan. Mak, gila kali skuad timnas untuk AFF Juli mendatang, ya kan? Bukan hanya mereka berdua, teman-teman. Ditambah lagi Garuda akan diperkuat pemain keturunan yang berlaga di liga domestik. Ada lagi di sana Sunny Walsh yang bermain di Liga Thailand. Mood serius nih PSSI untuk edisi Piala AFF kali ini. Bang, kau nggak salah, juara AFF dikejar. Harusnya level kita di atas itu loh. Bukan begitu abangku, lekku, semua siapapun yang nonton video ini. Turnamen terdekat yaitu dan paling logis untuk meraih gelar juara. Liga kita pun belum dimulai, ya kan? Lumayan juga untuk membangun chemistry dan dapat poin FIFA. Apalagi kita kan nggak pernah juara di turnamen ini. Di turnamen paling bergengsi di Asia Tenggara. Jadi wajar dong PSSI pasang target tinggi pada John Hetman gitu loh, teman-teman. Nah, kenapa proses mereka dikebut? Jawabannya kemungkinan besar berkaitan dengan kalender kompetisi. PSSI tentu tidak ingin kedua pemain baru ini selesai dinaturalisasi ketika turnamen penting sudah di depan mata. Karena naturalisasi bukan hanya soal mendapatkan paspor, ada proses adaptasi, ada proses membangun chemistry, ada proses memahami filosofi pelatih, dan ada proses mengenal rekan setim. Walaupun mereka berdua sudah ikut latihan saat VMD Juni kemarin, tapi itu saja tidak cukup, ya kan? Semakin lama mereka bergabung, semakin besar peluang mereka menyatu dengan sistem permainan John Hetman, sehingga bisa cepat beradaptasi dan mencapai performa terbaik ketika turnamen dimulai. Karena itu, mempercepat proses naturalisasi mereka justru menjadi langkah yang masuk akal. Jadi teman-teman, kalau kita melihat gambaran yang lebih besar, semuanya mulai terlihat jelas. PSSI tampaknya tidak ingin sekedar tampil bagus di Piala AFF tahun ini. Targetnya kemungkinan jauh lebih tinggi, yaitu juara lah, ya kan. Dan kalau targetnya juara, maka skuad Indonesia harus lebih kuat dibanding edisi-edisi sebelumnya. Harus ada kedalaman skuad, harus ada persaingan ketat, harus ada kualitas yang merata di setiap lini. Memang Piala AFF dianggap turnamen regional, tapi bagi Indonesia, trofi ini memiliki nilai simbolis yang sangat besar. Karena sudah terlalu lama supporter menunggu momen mengangkat trofi tersebut. Aku pribadi mengikuti timnas di Piala AFF ini sejak tahun 2010 loh, teman-teman. Kepengen kali awak ini lihat timnas mengangkat trofi itu. Kalian kira-kira pengen nggak? Apalagi saat ini menurut aku timnas Indonesia memiliki generasi pemain yang mungkin menjadi salah satu terbaik dalam sejarah sepak bola nasional. PSSI tentu tidak ingin momentum emas ini terbuang sia-siakan begitu. Yang menariknya teman-teman dan harus digarisbawahi adalah Luke Fikri dan Mitchell Baker kemungkinan bukan hanya diproyeksikan untuk Piala AFF saja. Mereka juga bisa menjadi bagian dari proyek jangka panjang
menuju level Asia yang lebih tinggi. John Hetman dikenal sebagai pelatih yang sangat memperhatikan regenerasi. Dia tidak hanya berpikir tentang pertandingan berikutnya, dia berpikir tentang bagaimana timnya akan berkembang 2, 3, bahkan 4 tahun ke depan. Karena itulah pemain muda berkualitas menjadi aset yang sangat penting. Mereka bisa tumbuh bersama sistem yang dibangun pelatih. Dan ketika mencapai usia matang, mereka sudah benar-benar memahami identitas permainan tim nasional. Jadi gini teman-teman, kalau ada yang bertanya kenapa naturalisasi Luke Fikri dan Mitchell Baker tiba-tiba bergerak sangat cepat atau dikebut gitu kan, jawabannya mungkin jauh lebih besar dari apa yang kita kira. Ini bukan sekedar menambah pemain, ini bukan sekedar memperkuat skuad, tetapi bagian dari upaya membangun timnas Indonesia yang lebih tajam, lebih berbahaya, dan lebih siap mengejar target besar. Luke Fikri menawarkan kreativitas, mobilitas, koneksi antar lini, dan variasi serangan. Mitchell Baker menawarkan ketajaman dan naluri mencetak gol. Dua profil yang sangat cocok dengan kebutuhan timnas saat ini. Pertanyaannya sekarang untuk kalian, Garuda fans, jika Luke Fikri dan Mitchell Baker resmi menjadi WNI dan bergabung dengan skuad John Hetman, apakah mereka cukup untuk membawa Indonesia akhirnya mengangkat trofi Piala AFF tahun ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Kita Garuda, Horas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.